Jadi kalau hari Sabtu, itu hari Minggu, itu kerjaan kami itu ngambil kayu bakar. Jadi semua cucu-cucu itu dikumpulkan itu di rumah nenek, dikasih sarapan singkong sama gula merah, gula aren, itu supaya kuat naik gunung. Gitu. Naik itu, nenek kami yang memimpin itu. Luar biasa. Saya nakal. Karena kalau nenek sedang ngambil kayu bakar itu, ya saya tidur-tiduran aja di hutan itu. Lihat langit. Yang lain itu sibuk ngikutin nenek. Kalau saya enggak, nakal. Kalau sudah satu ikat disiapkan, ya baru sama saya diangkat. Nakal saya itu. Tapi waktu kecil saya sudah lihat ke langit. Lihatnya ke langit itu. Paling suka, paling senang kalau ada pesawat lewat itu. Pesawat lewat. Kalau ada pesawat lewat, bahagia sekali. Dan saya pejamkan mata saya lama gitu. Dan saya rasakan seakan-akan saya di pesawat itu. Maaf ya, itu yang membedakan nasib saya dengan kakak adik saya. Jadi saya tidak melihat bapak saya sebagai buruh di perkebunan, saya tidak melihat bapak saya kesusahan, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya percaya kalau Allah itu akan ngasih rezeki yang sama buat semua orang. Saya percaya kalau Allah itu akan menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Jadi saya bayangkan sejak dari kecil, saya ini sudah naik pesawat kemanapun saya mau. Dan begitu saya sudah waktunya, saya naik pesawat kemanapun saya mau. Jangan main-main dengan pikiran. Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan biayai anak-anak kalian, ya, modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya deh sama saya. Bapaknya bisnisnya X, anaknya harus ngikutin bapaknya. Itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama, jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? Satu, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. Dua, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. Tiga, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun. Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika. Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan, intervensi yang kedua pekerjaan, intervensi yang ketiga adalah jodoh. Tuh, rumah saya, kencana rumah saya, betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya, yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya. Saiti Herbal, teh daun kelor dan teh 4-in-1, solusi sehatnya. Anak kita di mana? Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya.
Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah, berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu, agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon. Kalau bicara sama saya sederhana aja, menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma dua kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya dua. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan. Kalau ada rezeki, bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam dirimu. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya, pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu ya mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal. Saya pegang kaki saya sambil dikasih lotion. Pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu, saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah sakit, asam urat.
pernah melakukan itu. Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini nggak pernah dilakukan. Luar